ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وإذا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا
الأولى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radi, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin was-sa'irina ala nahjihi al-qawim ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas hidayahnya untuk kita semua, hingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai kaum muslimin, berada di bawah pimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah subhanahu wa ta'ala puji dirinya dengan pujian yang benar-benar amat indah sesuai dengan misi beliau. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguh engkau benar-benar berada pada akhlak dan pengertian. Pujian ini para jamaah sekalian merupakan pujian yang benar-benar amat agung dan mulia. Oleh karena itu sesiogianya kita semua sebagai umat yang Allah Subhanahu wa ta'ala maka kita sebagai umat dari Nabi dan Rasul yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kemuliaan akhlaknya, maka apabila betul-betul kita menjadi orang yang mengikuti sunnah beliau, dengan sendirinya kita harus menghiasi diri kita dengan makarimul akhlak. Pada zaman dahulu kala, sebagaimana yang diceritakan Abu Ishaq Asy-Syairazi, salah satu faqih min fuqaha Asy-Syafi'iyah yang mengarang buku Al-Muhadzab yang disyarahkan oleh Imam An-Nawawi dan Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau mengatakan, kita dan orang-orang terdahulu melihat orang bukan dari ilmunya, bukan pula dari apa? Dari keutamaan-keutamaannya dalam bidang pengetahuan dan keluasannya, tapi kita melihat orang dari akhlak dan pekertinya. Itulah yang merupakan misi dan tujuan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak.
Terjadinya kemunduran di antara kaum muslimin, perpecahan dan perselisihan bukan karena kurang ilmu, tapi disebabkan kita tidak lagi menekankan dan mengutamakan makarimul akhlak. Di dalam surah Al-Imran Allah berfirman menerangkan hakikat ini. Inna dina indallah hil Islam. Sesungguhnya ad-din, agama, cara hidup, pengabdian yang diterima di sisi Allah hanyalah al-Islam, yaitu berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah terangkan alasan mengapa orang-orang yang berilmu berselisih dan bertentangan. Wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidak terjadi perselisihan pertentangan di antara para ahli kitab melainkan setelah datangnya ilmu kepada mereka. Penyebabnya baghyan bainahum, yaitu penyelewengan, penyimpangan yang disebabkan oleh hawa nafsu. Kalau kita berserah diri kepada Allah dengan tulus, pasti kita akan bertemu dengan bersama orang-orang yang berserah diri. Tapi kalau kita beragama, menjadikan agama sebagai kendaraan, menjadikan agama sebagai casing, sedangkan di dalamnya terdapat hawa nafsu yang menyala-nyala dengan berbagai macam tujuan-tujuan dan kepentingannya, umat tidak mungkin akan bersatu. Dalam suratul Bayyinah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidak terjadi perselisihan di antara ahli kitab karena kebodohan, melainkan setelah datangnya al-bayyinah kepada mereka. Dan ketahuilah para jamaah sekalian, makarimul akhlak ini merupakan thimarul iman, buah dari keimanan. Karena dasarnya adalah kalbu orang yang beriman. Berbeda antara kalbu orang yang beriman dan kalbu mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalbu orang yang beriman selalu mengawasi Allah dan merasa dirinya diawasi oleh Allah. Maka atas dasar ini tutur katanya, sepak terjangnya, sikapnya bersama keluarga, sikapnya bersama sesama manusia, bersama lingkungan hidup selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, apa yang akan mengawasi dirinya? Dengan sendirinya motif kepentingan dan kemaslahatan itu yang mengendalikan hawa nafsunya dan kalbunya. Oleh karena itu para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Ar-Raudhah, orang-orang dahulu kala betul-betul mendidik anaknya dari mulai kanak-kanak dan kecil dengan akhlak dan pekerti yang luhur. Pada saat itu jumlah ulama, begitu pula yang meraih gelar master atau PhD sedikit sekali. Bahkan di Jakarta, apabila seorang bisa membaca Al-Quran, mengajarkan sedikit apa-apa yang berhubungan dengan kewajiban dia, sudah dianggap ulama. Tapi kelebihan dan keutamaan orang dulu, kehangatan hati mereka, kelembutan hati mereka, demikian pula keakraban di antara sesama mereka. Tapi begitu datang orang-orang yang dikuasai hatinya dengan hawa nafsu, walaupun dibekali ilmu yang luas, mereka bukan mengajak manusia kepada Allah, tapi mengajak manusia kepada dirinya, kepada kelompok dan golongan. Padahal Rasul diperintahkan Allah untuk mengumumkan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan, umumkan wahai Rasulullah, hadhihi sabili, kalau kalian ingin tahu jalanku, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku bukan mengajak orang kepada diriku, tapi mengajak orang kepada Allah.
Ala basirah, dalam Al-Quran ditafsirkan basirah, basair adalah Al-Quran. Qad ja'akum basairu min rabbikum. Al-Quran menggugah kesadaran kita, mengajak kita berpikir, mengajak betul-betul apa? Hati kita ini untuk mengikuti sesuatu atas dasar nalar dan sehat, dan terutama sekali mengikuti petunjuk yang datang dari pencipta kita yang lebih tahu apa yang baik untuk kita kemarin, saat ini, dan seterusnya, bukan bersumber dari pengetahuan manusia yang sifatnya mencoba-coba dan menjadikan kita sebagai objek eksperimen. Ala basirah, dengan membuka akal pikiran kita, nalar kita dengan cahaya dan petunjuk Al-Quran yang menerangi akal dan kalbu kita. Ana wa manittaba'ani, ila aku, jalanku, dan jalan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma'ana minal musyrikin, sekali-kali aku bukan orang yang mempersekutukan Allah. Kalau Rasul mengajak orang kepada dirinya, berarti dia mempersekutukan dirinya dengan Allah. Tapi beliau seorang Rasul yang menyampaikan risalah Allah, mengajak manusia untuk kembali semuanya kepada Allah. Dalam ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita lihat ud'u ila sabili rabbika. Dalam ayat yang lain, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang tutur katanya lebih baik dari orang yang mengajak kepada Allah, kemudian dia mengerjakan amal-amal soleh yang merupakan buah dari iman, akhlak, dan pekerti yang luhur. Di saat dia berbicara, menyampaikan pembicaraannya juga dengan akhlak dan pekerti yang luhur. Bahkan terhadap orang-orang yang tak beriman, kaum musyrikin, bagaimana sikap Nabi kita terhadap mereka? Orang datang ingin membunuh dirinya, dia berikan maaf, dia berikan hadiah yang bermacam-macam. Ini yang menggetarkan hati mereka, membuat hati mereka yang keras luluh datang beriman kepada Rasulullah bersama kaum sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun kita menggunakan retorika yang luar biasa, menghafal ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan juga hadis-hadis Nabi kita dengan berbagai macam argumen yang mencerahkan, tapi kalau disampaikan tidak dengan akhlak dan pekerti yang luhur, dari obat menjadi racun. Akhirnya orang yang mendengarkan apa yang disampaikan hanya memetik kulitnya, sedangkan ruhnya untuk mendidik dia tunduk di hadapan Allah dan berakhlak mulia dia tidak dapatkan. Kenapa? Datang dari guru yang tidak berakhlak. Tanyakan coba kepada orang-orang tua kita yang usianya di atas 60 sekian, bagaimana dulu hari sekalian mereka belajar dari orang-orang tua mereka. Anak-anak di hadapan orang tua penuh dengan akhlak pekerti yang baik. Begitu juga sesama pelajar, dan bagaimana kehangatan di hati mereka dan gotong royong sesama mereka. Sekarang hadirin sekalian, rahmat telah meninggalkan kebanyakan kaum muslimin, berganti dengan kepentingan dan keuntungan. Dunia menjadi Tuhan yang disembah, sedangkan agama bukan lagi sebagai pedoman hidup, tapi agama dikemudikan oleh hawa nafsu dan kepentingan. Orang melihat ahlul dunia begitu tinggi, sedangkan ahlullah, orang-orang yang dekat kepada Allah, yang mengajak kepada Allah, di mata mereka rendah, kecuali kalau mereka apa? Memiliki harta benar. Oleh karena itu benar salah pada saat ini tergantung berapa banyak kekayaan yang kamu miliki. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dihiasi bagi orang-orang kafir kehidupan dunia dan kemegahannya, lalu mereka meledek dan mengolok-olok orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Adapun orang yang bertakwa kelak akan berada di atas mereka. Allah yang memberikan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Yarzuqu man yasha' bighairi hisab, tanpa hisab.
Kehidupan dunia ini merupakan tempat kita diuji. Allah bukan melihat berapa banyak harta yang kita kumpulkan, berapa banyak anak yang kita miliki, berapa gelar yang kita dapatkan, berapa jabatan yang kita duduki, ini semua kelak akan menjadi beban pertanggungjawaban yang berat. Begitu orang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baru dia menyadari bahwa selama ini dia hidup dalam keadaan tertipu. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari tersebut, hari pengadilan yang akan menentukan nasib kita. Kekayaan tidak lagi dilihat, kedudukan, nasab dan lain sebagainya yang menjadi tolok ukur kemuliaan iman dan ketakwaan seseorang. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada seorang pun yang alpa dan ghaib pada saat tersebut. Tidak ada satupun perbuatan mereka juga yang tertutup dan tersembunyi. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya dia menerima, fa yaqulu ha umqra'u kitabi. Ketika dia menerima dengan penuh rasa gembira, melihat hasilnya yang luar biasa, dia bertemu orang, kerabatnya, saudaranya, teman-temannya, silahkan kalian lihat rapot saya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabi. Dulu aku telah menduga aku akan menjumpai hisab. Hanya sekedar dugaan membuat dia hadirin sekalian sukses. Bagaimana bila mencapai keyakinan yang mendalam? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiyah. Dia berada di tempat kehidupan, bukan hanya dia yang bahagia ridha dengan kehidupannya, kehidupannya pun ridha bersamanya hari ini. Fi jannatin 'aliyah, di taman-taman surga yang tinggi, memandang ke segala penjuru, sungai-sungai yang mengalir, qutufuha daniyah, dan buah-buah dari setiap pohon tersebut amat dekat dari jangkauan tangan mereka. Begitu hati menginginkan, ranting akan mendekat dengan buah yang tersedia di hadapan. Kulu washrabu bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan, minum, bersenang-senang, ini semua hasil dari kerja kalian di masa yang lalu. Kira-kira para jamaah menginginkan hal ini atau tidak? Apa dunia yang cepat di hadapan kita? Hidup dengan angan-angan yang panjang, tapi dengan waktu hidup yang terbatas. Angan-angan melintasi hari sekalian umur kita, usia kita. Begitu datang saat panggilan Allah, kita dalam keadaan tidak siap. Kita bekerja untuk kehidupan yang terbatas, lupa kepada kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Banyak orang yang tertawa saat ini, merasa bangga. Di hari kemudian nanti orang yang paling betul-betul berat tangisan dan rintihan. Air mata, darah keluar bercucuran pun tak akan berguna. Bahkan dia berkata, ya laitani kuntu turaba. Coba seandainya aku merupakan tanah biasa yang tak berarti. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya, fa yaqulu ya laitani lam uta kitab. Dia mengatakan, coba seandainya aku tidak diberikan kitabku. Dia berharap dia mati berlalu begitu saja. Ma'agna anni maliyah, kekayaan yang aku kumpulkan tidak berguna sedikit pun bagiku. Dia punya 100 triliun, 1000 triliun, tidak akan mampu hari sekalian meringankan hisabnya di hari kemudian nanti. Bahkan seandainya Allah berikan kekayaan bumi, ditambah lagi berlipat-lipat kali ganda untuk menebus dirinya dari azab api neraka, tidak akan diterima daripada. Halaka anni sultani. Halaka anni sultani. Kekuasaanku semua hancur lebur, tak kuasa untuk menolong ini. Kemana perginya hari sekalian? Khudhuhu faghulluh tsummal jahima sallu.
Allah perintahkan malaikat penjaga api neraka, ambil orang ini, masukkan dalam api neraka jahim. Tidak cukup, thumma fi silsilatin sab'una dhira'an fasluku, lilit dia dengan rantai sepanjang 70 hasta. Dibenamkan dalam api neraka, tidak ada harapan untuk keluar daripadanya. Ini yang membuat saudara-saudara kita di Gaza dengan cobaan penderitaan mereka, mereka tidak berkeluh kesah. Kenapa? Mereka memanen para syuhada dari keluarga mereka. Yang hidup diberikan kesabaran karena yang mereka lihat kehidupan akhir. Sedangkan yang mati di LA, yang terbakar, yang kehilangan harta mereka, yang 2 hari sebelumnya melecehkan Allah, ternyata mereka betul-betul kehilangan hari sekalian semua harapan mereka. Rumah mereka hancur, aset mereka, dan harta benda yang mereka kumpulkan. Lalu para pengamat mengatakan membutuhkan tidak kurang 50 tahun untuk membangun ulang LA tersebut yang terbakar. Luas kehancurannya lebih dari 36.000 hektar. Diperkirakan seluas 360 km, sama dengan luasnya Gaza yang dihancurkan selama hampir 2 tahun, sedangkan LA dihancurkan hanya dalam waktu 1 minggu dengan kiriman dari Allah tornado ganda yang membawa api. Dalam sekejap Amerika dengan teknologi canggihnya, dengan pesawat-pesawat udaranya, rudal-rudalnya, bahkan dengan kapal induknya tidak berdaya hadirin sekalian di hadapan tornado yang Allah kirimkan. Begitu pula 2 kapal induk Amerika tidak berdaya di hadapan orang-orang Yaman yang tertinggal dalam teknologi. Di kebesaran mereka, kebesaran yang dibangun berdasarkan propaganda. Kalau Allah Subhanahu wa taala mendukung bala tentaranya, walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan hakim. Kehidupan dunia ini para jamaah yang membuat hati kita busuk, hati kita menjadi hitam, yang membuat kita berpecah belah, bermusuh-musuhan. Apa yang kita perebutkan? Yang kita perebutkan kepingan dunia yang tak berarti, atau kebanggaan, saya dari suku fulan, saya dari madhab fulan, saya merupakan golongan yang selamat, kalian golongan yang celaka. Memangnya keselamatan ditentukan oleh perhitungan kamu? Keselamatan Allah yang menentukan. Dulu Nabi, para sahabatnya, para keluarganya, mereka takut kepada Allah, beramal, berjuang, tapi hati mereka gentar. Takut kalau sampai Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal mereka. Sedangkan kita sudah merasa yakin memiliki kafir di surga, akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan akhlak pekerti yang buruk, dengan akhlak pekerti yang rusak. Jadi hubbud dunia ini yang membuat hati kita menjadi rusak. Kecuali kita mencintai Allah dan menjadikan dunia sebagai sarana kita untuk bekal di hari akhir. Sebagai salah satu contoh bagaimana rendahnya kehidupan dunia ini. Wa qala alladziina fin nari, berkata para penghuni api neraka. Kepada siapa? Untuk penduduk surga. An afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Mereka menyaksikan penghuni surga dengan kenikmatan kebahagiaannya, mereka dalam azab api neraka menambah siksanya. Sedangkan penghuni surga menyaksikan penghuni api neraka dalam beritanya, mereka bersyukur Allah selamatkan dan nikmat yang Allah berikan buat mereka. Tolong kirimkan buat kami sedikit air atau makanan yang Allah berikan kepada kalian. Dijawab oleh penghuni surga, qalu innallaha harramahum 'alal kafir. Allah Subhanahu wa taala haramkan keduanya untuk orang kafir. Di dunia mereka kaya raya, bersenang-senang, menikmati makanan, sarapan di Jakarta, tahu-tahu makan siang di Hong Kong, makan malamnya hari sekali bisa ke Amerika. Berpindah-pindah dari satu negeri dengan penuh kebanggaan. Allah katakan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu tertipu dengan perpindahan orang kafir dari kota ke kota, negara ke negara. Mata'un qalilun thumma adzab jahannam. Kesenangan sedikit, tapi setelah itu azab api neraka jahannam.
Jadi para penghuni surga mengatakan bahwa air surgawi, begitu pula makanannya, haram bagi orang-orang kafir. Berarti dunia dan seluruh isinya, kekayaan, kesenangannya tidak sebanding dengan seteguk air di surga. Dalam sebuah riwayat, walaupun riwayatnya lemah, maknanya sahih. Law wazanatid dunya indallahi janaha ba'udah ma a'taha likafirin walau syarbatan. Kalau dunia ini di mata Allah, katakan dibandingkan dengan surga, bobotnya sebesar sayap nyamuk saja, seteguk air pun Allah tidak akan berikan untuk orang kafir. Jadi semua kesenangan, kenikmatan yang kita rasakan di dunia akan berubah menjadi sesuatu yang tidak berarti dibandingkan dengan kenikmatan surga. Semua derita, cobaan yang kita rasakan dalam kehidupan dunia tidak sebanding dengan azab di hari kemudian. Maka mana yang kita akan pilih pada jamaah sekalian? Oleh karena itu, atas dasar kesadaran ini, jalan keselamatan bagi kita, kebersihan hati kita, kelurusan hidup kita, dan meraih akhlak pekerti yang luhur hanya dengan menghubungkan hati kita kepada Allah Subhanahu. Apabila kalbu kita terhubung dengan Allah, kalbu kita yang terbiasa berubah-ubah akan menjadi tentram. Sebagaimana firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, kalbu mereka itu akan tentram, tenang apabila dihubungkan dengan zikrullah. Bukan hanya lisan, hati mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah satu-satunya cara yang bisa menenteramkan kalbu kita. Kita tahu bahwa kalbu kita diambil dari kata kerja qalaba yaqlibu qalban, yang artinya membolak-balikkan. Kalbu kita ini di tangan Allah. Yang dapat menenteramkan kalbu kita hanya Allah. Begitu kita lepas dari Allah, kalbu kita hadirin sekalian akan guncang. Sampai orang tersebut menjalani kehidupan lupa diri, mengejar sana, mengejar sini, yang dikejar hanya bayang-bayang fata morgana. Bukan apa-apa yang menghasilkan keuntungan buat dirinya. Hidupnya letih, lelah, penuh penderitaan. Begitu dia meraih dan menggapai apa yang diinginkan, ternyata hanya merupakan bayang-bayang, bukan merupakan kenyataan. Wa mal hayatud dunya illa mata'. Para jamaah hadirin jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan, Nabi memanggil orang-orang yang mengikutinya dengan panggilan yang amat indah, sahabat. Sahabat bukan murid Nabi. Karena Nabi bersama mereka menerima kitab Allah dan mengikutinya. Sahabat Nabi yang berjuang bersama Nabi, teman perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah berpikir untuk memanfaatkan orang-orang yang menjadi pengikutnya, tapi membuka jalan bagi mereka untuk berkomunikasi dengan Allah. Yang kaya, yang miskin, yang pandai, yang bodoh, dibukakan betul-betul pintu langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga sahabat-sahabat Nabi ini yang berjuang di jalan Allah, ketika mereka menghadapi guncangan, menghadapi tantangan, menghadapi cobaan yang berat, hati mereka tidak guncang, langsung dimanapun mereka berada terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita punya 1000 orang dengan hati yang selalu terhubung dengan Allah, dan dia betul-betul merasakan manisnya hubungan bersama Allah, harapan yang begitu besar, terbebas dari ketakutan maupun kesedihan, dengan 1000 orang ini bisa menghasilkan kekuatan yang tak terhingga. Tapi walaupun kita mendidik anak-anak kita 1 juta menghafal Al-Quran, menguasai ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran dan fikihnya, dikuasai dengan baik, tapi hatinya terputus dari Allah, akan menjadi sampah-sampah yang sia-sia. Setiap saat bisa menjual agama Allah dengan harga yang murah. Bisa memanfaatkan jamaah dan para pengikutnya untuk kepentingan dirinya. Tapi lihat Nabi, bagaimana Nabi memuliakan orang-orang yang tadinya berasal dari kalangan rendah. Betul tidak? Di mana Bilal sebelum Islam? Orang yang memandikan keledai, membersihkan kotoran, dan hidup di bawah perintah. Pada saat itu harapan Bilal, kecintaan dan perhatian
bos-bos yang menjadi pemiliknya. Begitu dia beriman, dia merasakan betul-betul nikmatnya iman. Dan dia menyadari sebagai hamba yang mulia, hamba yang betul-betul mendapatkan kehormatan yang sama seperti yang lain. Begitu pula Salman dari Persia. Begitu pula Khabbab, Yasir, Sumayyah. Yasir, Sumayyah dulu orang-orang yang rendah. Tapi begitu mereka bertahan dengan iman mereka, menjadi awal syahidin wa syahidatin fil Islam, awal syahid dan syahidah dalam Islam. Asal usulnya latar belakangnya tidak memperlambat dirinya. Sedangkan para pemuka Quraisy, asal usul dan nasab mereka tidak mempercepat jalan mereka kepada Allah. Nabi berhasil mengangkat martabat manusia. Mengingatkan mereka bahwa mereka merupakan manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama. Hingga mereka selalu terkenang pada ucapan Nabi, an-nasu sawasiyatun indallah ka'asnanil musyrik. Manusia sama di mata Allah bagikan gigi sisir. Ada yang panjang, ada yang pendek, tapi permukaannya sama enggak? Begitu juga air. Walaupun dalamnya berbeda-beda, permukaannya sama. Ini yang diajarkan Rasul, ini yang diajarkan Al-Quran. Sedangkan kemuliaan bukan kembali kepada nasab, kepada suku, kepada bangsa, kepada madhab, tapi kepada iman dan ketakwaan. Kalau seorang beriman bertakwa, pasti sikap, perbuatan, perlakuannya terhadap sesama manusia berbeda. Dan dengan mudah mereka akan mendekatkan orang dan bersatu dalam barisan Allah. Tidak ada pamrih, tidak ada tujuan kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi kita. Betapa indahnya hadirin sekalian kata sahabat. Orang yang mengikuti Nabi dengan setia bersama Rasul berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semua di saat ingin berhubungan dengan Allah tidak perlu melalui Rasulnya. Kalau antara Allah dan manusia tidak mungkin Allah berbicara kepada setiap manusia. Tapi Allah utus malaikat sebagai Rasul, utus manusia yang dipilih oleh Allah yang tidak akan salah sebagai apa? Rasul dan pembawa wahyu. Tapi antara kita dengan Allah, setiap orang bisa datang kepada Allah mengadu, bisa mengeluh, bisa memohon setiap saat bahkan di malam hari. Maka saya bingung menjumpai sebagian orang mengalami kebingungan dalam kehidupan dunia. Kemana saya harus pergi? Jalan apa yang saya harus lalui? Saya bilang kalau hati kamu terhubung dengan Allah, semua urusan kamu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya kita umat Islam membangun hijab-hijab antara kita dengan Allah. Kesombongan, kefanatikan terhadap kelompok golongan, ini semua hijab. Kezaliman terhadap sesama manusia, memakan barang yang diharamkan Allah, membuat hati menjadi gelap. Hijab kita berlapis-lapis. Di saat kita berdoa tidak ada kekhusyuan. Kita tidak merasakan rasa manisnya perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam suratul Mutaffifin. Allah menggambarkan kepada kita bagaimana hati terhijab oleh perbuatan dosa kita. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau di sini peringatan dari Allah untuk tidak melakukan yang dilakukan para mutaffifin yang mengurangi takaran dan timbangan. Kalau sadar jangan kalian lakukan hal seperti itu. Balrana ala qulubihim, ternyata mereka tidak menghiraukan peringatan Allah. Akhirnya lama kelamaan hati mereka diselubungi oleh karat-karat dosa yang mereka perbuat. Rana dalam bahasa Arab, karat yang menyelimuti sesuatu. Maka yaksibun sebagai fa'ilnya, dosa kejahatan yang mereka lakukan menutupi hati mereka. Kecuali kalau mereka bertobat. Begitu mereka bertobat, Allah bersihkan hati mereka kembali. Sedangkan yang tidak bertobat, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Kalla, sadarlah sebelum terlambat. Kalau tidak, pada hari itu mereka akan terhijab dari Allah. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka akan masuk ke dalam api neraka jahim. Tak ada satupun yang kuasa menolong dirinya, kecuali dalam kehidupan dunia dia kembali bertobat. Maka dengan penghujung bulan Rajab ini, bulan yang mendidik kita untuk menjunjung tinggi kehormatan, mari hari ini sekalian kita membalik haluan kita. Dalam beragama, kita penuh berserah diri kepada Allah, bersih dari kefanatikan yang menimbulkan kebencian, permusuhan. Kemudian dalam setiap pelajaran agama kita,
hendaknya mengarahkan kita kepada akhlak pekerti yang luhur. Salat untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Puasa untuk menuju orang-orang yang bertakwa. Berzakat untuk membersihkan keserakahan, kerakusan, membangun kepedulian terhadap sesama. Kenapa umat Islam kehilangan arah pada saat ini? Yang kita saksikan satu menyerang yang lain. Padahal mereka tahu pada saat ini umat Islam dalam keadaan kritis. Di mana kendali politik bukan di tangan mereka. Mereka hanya menjadi pemilih pendukung pada saat diperlukan, selesai mereka tidak dilibatkan. Dalam ekonomi, mereka hanya sebagai pasar. Sebagai pasar, siapa yang meraih keuntungan dari pasar kita hari ini sekalian? Siapa coba? Kemudian perhatikan pantai-pantai kita. Sampai ke daerah ibu kota, daerah tingkat 2 dan lain sebagainya. Siapa yang menguasai perekonomian? Bandingkan peran umat Islam. Bandingkan hariskan kekuatan ekonomi umat Islam. Umat Islam baru sedikit kaya, mulai bersenang-senang, menghibur diri mereka, menghabiskan waktu hanya dalam senda gurau yang sia-sia. Sedangkan mereka bekerja keras siang malam. Mereka berjuang untuk mengukuhkan pengaruh mereka. Saya khawatir tidak lama lagi hadirin sekalian, Indonesia ini bukan lagi milik apa? Pribumi, tapi mereka menjadi tamu di negeri mereka. Karena apa? Tidak punya kekuatan ekonomi, tidak mampu mempengaruhi kebijakan, undang-undang dan lain sebagainya. Semua dibuat untuk kepentingan mereka-mereka yang berada. Saya ingin tanya, siapa yang menikmati jalan tol? Rakyat kecil atau orang-orang yang mampu? Keindahan ibu kota dengan bangunan-bangunan pencakar langitnya, siapa kira-kira yang menikmati? Orang kecil apa mereka orang-orang besar? Sedangkan rakyat hadirin sekalian naik bus berjejal-jejal, keringat hadirin sekalian memenuhi tubuh mereka. Mereka juga mendapatkan sisa-sisa makanan. Tapi negeri kita dengan kekayaannya, keberkahannya, bukan kita yang menikmati. Kenapa? Karena kita berpecah belah dan bercerai-berai. Sekarang kita asyik menyerang sana, menyerang sini. Besok hadirin sekalian, kita akan menjadi permainan bangsa-bangsa seperti yang Nabi katakan, yushiku antada'a alaikumul umam. Hampir waktunya bangsa-bangsa ini akan saling mengundang, menjadikan kita, negeri kita sebagai mangsa mereka, diumpamakan bagaikan hidangan yang dikerumuni. Qalu amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apa karena jumlah kita sedikit wahai Rasulullah? Dijawab oleh Allah, Rasulullah, bal antum hina idzin katsir. Kalian mayoritas. Jumlah kalian banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian tak ubahnya bagaikan apa? Ghutha. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Ghutha itu bukan zabat. Kalau zabat buih, kalau ghutha itu apa? Daun-daun, rumput-rumput, kayu-kayu yang terapung di permukaan air, ikut arus kemana membawa dirinya, itu namanya ghutha. Nah, begitu kita menjadi ghutha, apa yang terjadi? Wa yushikullah an yanzi'a min qulubi a'daikumul mahabata minkum. Dan pada saat itu Allah akan cabut rasa gentar di hati musuh kalian terhadap kalian. Karena kita bukan lagi berjuang untuk Allah, kita mengejar dunia, rela untuk menjadi anjing-anjing yang diperalat oleh orang lain, bahkan menjadi ayam aduan. Kita diproksi, diadu domba sana sini untuk kepentingan mereka. Bukan lagi sebagai manusia merdeka yang terhormat. Wa yadha'a fi qulubikumul wahan, Allah letakkan di hati kalian wahan. Qalu famal wahanu ya Rasulullah. Mereka bertanya, apa itu wahan? Mereka tahu wahan itu lemah. Dijawab oleh Rasul, penyebab dari wahan kelemahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci terhadap kematian. Suka dunia, ingin hidup panjang bersama angan-angan. Ini yang membuat musuh berani terhadap kita semua. Oleh karena itu pelecehan terhadap agama sekarang dianggap biasa. Pelecehan-pelecehan, ulama-ulama diadu domba satu dengan lainnya, bukan segera kembali kepada Allah bertobat, kembali ke jalannya, memperbaiki diri mereka, malah asyik ulama-ulama melalui media sosial diadu domba saling serang menyerang. Apalagi yang menyedihkan, banyak orang bodoh jahil yang berjubah
berbicara yang tidak benar tanpa dasar dari Qur'annya, dari sunnah nabinya, menetapkan ketetapan-ketetapan khayalan-khayalan, khurafat-khurafat, kebanggaan-kebanggaan, manzalallahu biha min sultan, yang tidak pernah diturunkan oleh Allah, menambahkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jalan satu-satunya kita bersama-sama kembali kepada Allah. Dalam peringatan Isra dan Mi'raj ini para jamaah sekalian, kita ingin belajar sesuatu, bukan hanya mendengarkan kisah. Allah mengundang nabinya di samping sebagai hiburan buat dirinya yang sedang berduka karena wafat sang istri dan paman yang beliau cintai, yang selalu membela dirinya. Rasul diundang untuk menyaksikan kebesaran Allah di alam malakut. Begitu beliau menyaksikan alam malakut dengan kebesarannya, melihat dunia begitu kecil, tidak berarti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil langsung ke hadapannya untuk menerima anugerah yang terbesar, yang dianggap oleh sebahagian kaum muslimin beban, rutinitas. Padahal ini merupakan apa? Anugerah dari Allah. Allah tidak mengutus Jibril untuk membawa anugerah ini, tapi Rasul dipanggil langsung untuk menerimanya. Itu salat. Kalau kita meresapi salat dalam arti yang sebenarnya, dari Al-Fatihah saja hadirin sekalian terdapat rahasia besar. Tapi sayang jarang kita renungkan. Kita lebih banyak fokus kepada apa? Perbedaan pendapat mengenai ritual daripada meresapi salat dan meresapi ruhnya. Allah mengundang kita melalui adzan untuk datang ke hadapan-Nya, lalu menjanjikan al-falah, keberuntungan di dunia maupun di hari akhirat. Bagaimana sambutan kita? Sedikit yang menyambut. Allah Subhanahu wa taala buka pintu komunikasi langsung dengan undangan dari Allah. Mana yang lebih besar, undangan presiden, undangan konglomerat, apa undangan Allah? Kalau kita diundang konglomerat atau pejabat bergegas-gegas, bahkan sholat belum dikerjakan nanti setelah ketemu sholat presiden. Padahal bertemu dengan Allah, memperhatikan panggilan Allah dan seruannya jauh lebih bermakna, lebih indah dibandingkan kita menyambut seruan manusia-manusia yang kalau memberi kita paling hanya sedikit tapi diungkit dengan panjang. Kemudian kalau tidak memuaskan mereka, kita dicaci maki oleh mereka. Tapi kalau Allah memberikan sesuatu, tidak pernah merendahkan hamba-Nya. Apabila hambanya datang berulang kali meminta kepada Allah, bukan bertambah rendah di mata Allah, justru Allah bertambah cinta padanya. Allah membenci orang-orang yang suka memelas, mengemis kepada sang makhluk, tapi Allah mencintai orang-orang yang selalu datang ke hadapan. Bahkan Allah mengatakan, ud'uuni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Datang seorang wanita mengeluhkan tentang suaminya. Saya bilang, kenapa kamu tidak mengeluh kepada Allah? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau saya nasihati suami kamu, kamu bakal dimarahi oleh suami kamu. Dianggap ngadu sama ustaz. Kamu ngadu kepada Allah. Ya Allah, berikan hidayah buat suami saya. Lembutkan hatinya, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi jangan sumpahi suami. Begitu juga suami mengenai istrinya, anaknya, rizkinya. Insya Allah kalau dia memohon kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaan dengan syarat singkirkan hijab-hijab antara kita dengan Allah. Betul-betul buka hati kita, hubungkan dengan Allah dengan penuh kehusyuan, keyakinan, sesuai dengan rasa baik sangka kita, Allah akan kabulkan doa kita. Apalagi hari sekalian, kita bisa berdoa setiap saat, dimanapun kita berada. Kemudian 5 kali Allah mengundang kita untuk datang ke hadapannya. Apa yang membuat kita bersedih hati? Apa yang membuat kita risau? Apa yang membuat kita bingung? Saya terkenang dan saya sering ceritakan kepada beberapa teman satu kejadian. Di masjid dekat rumah kita pada saat saya masih mengontrak rumah pada tahun 80-an. Ada seorang ustadz yang punya kebiasaan, kalau ada orang meninggal dunia, dia bersama timnya mengadakan proyek membacakan Quran seminggu, 2 minggu, atau sebulan dengan nilai 10, 20, 30 juta dan seterusnya. Bersama timnya. Orang yang sudah meninggal dunia, keluarganya susah, seharusnya memikirkan soal bekal untuk masa akan datang bagi anaknya, terpaksa menjual barang mereka dan tanah mereka untuk katanya membahagiakan, menenteramkan suami mereka di kubur mereka atau istri mereka.
Bertahun-tahun mereka melakukan hal itu. Sampai satu hari salah seorang dari mereka yang bacaan Qur'annya terbaik, luar biasa baiknya, bermimpi di malam hari dia minum nanah dan darah. Mimpi ini berulang kali. Akhirnya datang dia curhat kepada seorang, dia mengatakan, coba kamu bersama saya datang kepada Ustadz Husain. Ceritakan apa yang kamu alami. Dia ceritakan mengenai mimpinya minum darah dan nanah. Saya katakan sama dia, darah nanah yang kamu minum tuh darah orang-orang yang kamu zalimi. Kamu gunakan Al-Quran untuk mengambil keuntungan buat diri kamu. Kamu betul-betul membuli mereka dan menyusahkan mereka. Ini orang terkejut, tapi hatinya merasa betul-betul bahwa ini betul-betul sesuai dengan perbuatannya. Saya bilang kalau kamu ingin selamat, tobat untuk kepentingan kamu. Kamu gak usah khawatir soal rezeki kamu. Kamu mengajar di masjid, duduk di tiang masjid, setiap orang yang mau belajar kamu terima tanpa minta bayaran. Kita insya Allah bersama-sama akan kumpulkan dana buat kebutuhan kamu. Akhirnya dia menyatakan dirinya taubat, kembali pada Allah, dan mulai saat itu dia mengajar Al-Quran. Siapa saja yang ingin belajar tanpa ditolak, dari orang yang tadi tidak disukai menjadi orang yang disukai. Beberapa bulan kemudian datang ke tempat saya, mengeluh untuk kedua kalinya. Dia mengatakan anak saya mau pindah sekolah, mau menuju tingkatan berikutnya harus membayar uang muka. Saya punya kondisi tidak punya apa-apa, sedangkan dia punya leher mulai agak miring hari sekalian karena akibat stroke. Dia nggak bisa berjalan dengan lurus. Saya bilang, kamu tahu kondisi saya lebih berat dibandingkan kamu. Kamu punya rumah, saya mengontrak. Untuk kebutuhan sehari-hari pun saya masih dalam kondisi berat. Artinya saya pribadi tidak mungkin membantu kamu. Tapi saya tunjukkan kamu kepada yang bisa membantu kamu. Siapa Ustaz? Allah. Saya ingin hati orang ini kembali pada Allah. Mari bersama-sama kita berdoa. Kamu sekarang doa, kita angkat tangan sama-sama. Terangkan pada Allah. Allah Maha tahu bahwa kamu sudah tidak berdaya, lemah, tidak memiliki pegangan kecuali hanya Allah. Itulah satu-satunya harapan. Dia berdoa, kita aminkan. Selesai doa, kita duduk sama-sama. Kurang lebih sekitar 10 menit atau 15 menit kemudian datang dua orang. Dia mengucapkan salam, kemudian dia mengatakan, Ustaz, ini ada uang fisabilillah, tolong salurkan kepada mereka yang pantas. Saya ucapkan taqabbalallah, saya doakan dia, nggak lama dia pergi. Saya bilang sama orang ini, coba kamu buka uang. Waktu dibuka uang tersebut, jumlahnya persis sebagaimana yang dibutuhkan. Kalau kita mohon pada Allah, kita betul-betul hari sekalian dengan khusyuk di hadapannya, dalam segala urusan kita kembali pada Allah, Allah tidak akan pernah menolak kita. Tapi yang menyebabkan terhalangnya doa kita adalah hijab-hijab yang kita buat, bukan hijab yang Allah buat. Kita buat hijab tersebut antara kita dengan Allah. Kita lebih percaya kepada makhluk, lebih bergantung kepada makhluk yang lemah, berharap kepada mereka, sedangkan di saat kita berdoa kepada Allah tidak berisikan harapan, kita beranggapan Allah tidak mungkin membantu kita. Coba, mari bersama-sama kita hadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dalam setiap urusan, adukan urusan kita kepada Allah. Nah, yang terakhir para jamaah sekalian, seorang wanita datang bersama suaminya, masih belum berpisah. Suaminya bercerita kepada saya bahwa istrinya tidak mau didekati, tidak mau digauli. Setiap mau didekati dia muntah, jijik terhadap suaminya. Saya tanya kenapa sebabnya. Suaminya tampan, kaya raya. Istrinya pun cantik. Si istri mengatakan suami saya selingkuh, Ustaz. Jadi setiap suami saya mendekati saya merasa jijik yang luar biasa. Saya tanya pada suaminya, dia mengatakan saya sudah bertaubat dan tidak melakukan selingkuh dalam arti berhubungan badan, tidak. Tapi si istri tidak mau menerima sama sekali. Saya tanya pada wanitanya, kamu masih sayang sama suami kamu enggak? Dia bilang saya sayang, tapi saya tidak mau didekati sama sekali.
Suaminya cinta sama istrinya dan dia menyesali perbuatannya. Saya bilang, saya hanya bisa menunjukkan jalan buat kamu. Kamu bangun di waktu malam, berdua, lalu bertaubat pada Allah, dan pada saat sujud kamu sholat, pada saat sholat kamu menangis mohon pada Allah untuk menghilangkan apa yang di hati istri kamu dan di hati kamu. Dan mulai saat ini kamu kembali sepenuhnya kepada Allah SWT. Akhirnya pasangan suami istri ini bangun di waktu malam, berdoa kepada Allah. Begitu pula setelah sholat pun dia berdoa, mohon pada Allah untuk membersihkan apa yang di hati istri. Tidak lama kemudian mereka kembali berkumpul, mendapatkan beberapa orang anak. Ini semua merupakan Allah Subhanahu wa taala. La mani'a lima a'tai. Kita baca pada akhir salat, wala mu'tiya ma yaftahillahu lin-nas min rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursila lahum ba'di. Allah kalau buka sesuatu buat seseorang enggak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau Allah menutup sesuatu dari seseorang, tidak ada seorang pun yang kuasa untuk apa? Membuka. Yakinkan diri kita, ini kesempatan yang amat indah dan kita akan merasakan betul-betul masuk ke dalam dekapan rahmat Allah, belayannya, kasih sayangnya, dan Allah muliakan kita, tidak menjadikan manusia yang bergantung kepada sesama manusia. Mau nggak para jamaah sekalian? Jangan bilang saya orang bodoh, saya orang banyak dosa. Iblis memohon kepada Allah untuk ditangguhkan, Allah tangguhkan. Yang penting singkirkan hijab-hijab antara kita dengan Allah, terutama sekali hubbud dunia. Hawa nafsu ini hari ini sekalian yang akan menghalangi antara kita dengan Allah. Tapi kalau kecintaan kita pada dunia, demikian pula hawa nafsu kita disesuaikan dengan keridhaan Allah, itu merupakan hal yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan para jamaah Masjid Ar-Raudhah bersama keluarga, bersama masjidnya Allah pindahkan ke surga kelak di hari kemudian nanti. Allah ampuni dosa kita, lapangkan hidup kita, murahkan rezeki kita dari yang halal dan thayyib, anugerahkan kita dzurriyyah salihah dan pasangan-pasangan yang saleh. Dan jangan pernah berhenti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu wal yu'minu la'allahum yarshudun. Para jamaah, sebagai penutup, jangan hanya mendengar, tapi kita ingin jamaah sebagaimana sahabat Rasul mengajak orang-orang di sekitarnya. Apa yang kita dapatkan, sampaikan kepada yang lain, dan ini yang akan menambahkan ilmu kita dan meneguhkan hati kita. Ajak orang-orang yang tadinya berjauhan, berselisih untuk damai, dan kembali kepada Islam dalam penyerahan yang tulus, dan jangan bawa embel-embel golongan. Semua ini datang setelah wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.